Memang ruqyah dan perdukunan di tempat kita tidak semua orang bisa membedakan. Tidak semua orang bisa membedakan antara ruqyah dengan perdukunan. Tetapi perlu kita batasi dulu. Perdukunan yang kita bahas di sini adalah dukun yang manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Dukun yang menyeru, yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ini pembahasan kita dibatasi di sini ya. Pembahasan kita dibatasi dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jadi tidak semua dukun yang dilarang, tidak semua dukun. Saya khawatir setelah pengajian dari sini kemudian nanti tidak ada yang pijet lagi. Kenapa tidak pijet? Nah, karena berobat ke dukun syirik. Wah, ini bermasalah ini. Jadi yang kita maksud di sini, perdukunan yang dilarang adalah kepada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau dukun pijet tidak masalah, boleh berobat ke dukun pijet. Dukun pijet yang memang ahli pijet. Karena di zaman modern ini banyak tulisan pijet tapi tidak ahli pijet. Ya. Kenapa Pak? Nah, ini Pak dosen ngendika plus. Bukan saya loh yang bilang. Ya. Ini juga tidak boleh. Ini hukumnya apa? Haram. Yang boleh adalah memang dukun pijet yang ngerti pijet yang ahli, itu boleh. Kalau dia ngaku dukun pijet, tidak ahli pijet, ya jangan. Maka kalau mau pijet ya laki-laki yang mijet laki-laki, perempuan yang mijet perempuan. Sehingga silahkan berobat ke dukun pijet, tapi laki-laki yang mijet laki-laki, perempuan yang mijet perempuan. Jangan sampai laki-laki yang mijet perempuan, perempuan yang mijet laki-laki. Di sini ada apa namanya, pelanggaran dalam tuntunan agama kita, pelanggaran syariat. Apa pelanggarannya? Larangan menyentuh lawan jenis. Kata Nabi, inni la usafihun nisa, aku tidak menjabat tangan perempuan. Nabi juga mengatakan, jika ada paku yang terbuat dari besi yang menusuk pelipis kalian, itu khairul lak, lebih baik bagimu. Jadi itu lebih baik baginya, khairullah, itu lebih baik baginya. Dibandingkan apa? Dibandingkan menyentuh perempuan. Maka tidak boleh laki-laki memijit perempuan, perempuan memijit laki-laki. Lebih baik ditusuk bimihyatin min hadid. Mihyat itu jarum, paku yang terbuat dari besi. Fi ra'si ahadikum, di kepala. Jadi andaikan kepalanya ditusuk dengan paku, maka itu lebih baik dibandingkan harus menyentuh lawan jenis. Wah, ini sudah tua kok. Bapak Ibu, laki-laki itu tidak ada kamus tua. Ya, kalau perempuan mungkin ada kamus tua, laki-laki itu tidak ada kamus tua. Tanyakan sama bapak-bapak yang sudah berumur di sini. Onten boten Pak, kamus tua. Ya, fisiknya bisa tua, raganya bisa tua, jiwanya tetap. Tuh, tanya. Leres Pak? Ya, gelo, udah bilang gelo Bu. Jadi jangan sampai ibu-ibu pijet sama bapak-bapak, lu bapak-bapak yang pijet sudah tua kok. Maka itu tetap tidak boleh, karena tidak ada kamus tua untuk laki-laki dalam masalah syahwat. Baik, dukun apa lagi? Dukun pengobat tradisional, ini juga boleh. Silakan berobat kepada dukun pengobat tradisional dengan jamu, dengan apa lagi? Akupuntur, apa lagi? Bekam, refleksi, apa lagi? Itu boleh, tidak masalah. Yang berikutnya dukun apa lagi? Dukun bayi. Ya, bukan dukunnya yang bayi loh Bu, tapi dukun yang membantu orang melahirkan. Ini dibolehkan dengan catatan sudah tersertifikasi dari dinas
kesehatan. Kenapa perlu saya batasi tersertifikasi? Jangan sampai nanti ada orang mengaku-ngaku bisa membantu persalinan, ternyata hanya coba-coba. Nyawa kok dibuat coba-coba. Maka harus sudah mendapatkan sertifikasi pengakuan lisensi dari dinas kesehatan. Boleh tidak berobat kepada dukun ini? Boleh. Tapi kalau belum dapat lisensi dari dinas kesehatan, sebaiknya jangan. Baik Bapak Ibu. Nah, maka pembahasan kita dukun di sini adalah dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini bertentangan dengan tuntunan agama kita. Karena la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda bahwa orang ini adalah dukun yang dilarang di dalam agama ketika dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Meskipun tulisannya ruqyah, meskipun panggilannya ustadz, meskipun panggilannya kiai, tetapi kalau mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengaku dapat melihat sing bau rekso, maka dia adalah dukun. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu bertanya kepadanya, apakah Bapak dukun? Jawabannya apa? Bukan. Apakah Bapak ustadz? Iya. Apakah Bapak kiai? Iya. Jadi pertanyaannya bukan itu. Bapak, di rumah kami itu kalau ke belakang hawanya itu serasa seperti merinting. Sebentar. Wah, saya melihat ada sesosok laki-laki yang berwarna putih, yang tubuhnya gede. Itu kemungkinan adalah arwah leluhur yang terjebak. Maka ini adalah dukun. Kenapa? Karena mengaku melihat arwah putih yang tinggi besar yang terjebak. Atau ketika kita mengaku sakit, Pak, kami ini sakit sesak nafas lama tidak sembuh. Bagaimana saran Bapak? Wah, ini di dada Anda ini ada naga merah. Maka yang semacam ini namanya dukun. Tidak boleh kita berobat kepadanya karena kita tidak manusia yang normal, tidak mampu melihat yang gaib, tidak mampu melihat bangsa jin. Allah firmankan di dalam Al-Quran, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun, illa manirtado mirasulin, kecuali dari hamba Allah yang Allah ridhoi dari utusan, yakni rasul. Maka Bapak Ibu, kita berhati-hati ketika ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka jangan sampai kita terpedaya. Apalagi kalau sudah menunjukkan dalam tanda petik kesaktiannya, maka tidak usah kita mengambil pengobatan darinya. Karena ruqyah itu tidak pamer kesaktian. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan, bisa dengan ayat Al-Quran, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan ayat Al-Quran, dengan sifat Allah, dengan apa lagi? Dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Jadi ruqyah itu bisa dipahami maknanya. Artinya apa? Bacaannya bersuara keras. Nah, kalau dukun biasanya suaranya umi-umi. Nah, betul, umi-umi, betul. Kalau ruqyah itu bersuara keras. Kalau dukun lirih. Maka kalau kemudian bacaannya lirih, itu ciri khas dukun. Tapi juga kemungkinan kedua, ciri khas orang yang pengen ngeruqyah tapi belum belajar. Jadi jangan sampai kemudian setiap orang yang bacaannya lirih lalu dianggap dukun. Bisa jadi dia membaca, oh cara ruqyah baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, tapi tidak tahu kalau cara bacanya keras, sehingga begitu ada orang sakit bacanya lirih. Kenapa? Belum tahu.